saya berpesan kepada saudara-saudara pemaham, khususnya kepada pengurus PSB Kedung Pusat Daerah. PSB itu jati dirinya Wahidiyah. Kita harus hati-hati. Coba itu. Sebelum kita melanjutkan, saya mohon maaf kalau menyita waktu saudara-saudaraku yang saya cintai. Kemarin ada seseorang datang dari Surabaya. Ini ada 2 kali. Yang pertama itu beberapa minggu yang lalu, yang kedua kemarin. Saya akan cerita yang beberapa minggu yang lalu. Kalau kemarin nanti terlalu gimana ya? Terlalu gak cocok lah gitu aja. Menyakiti. Yang 2 minggu lalu aja. Ada seorang pengamat datang ke saya. Terus saya tanya, apa kebetulan kamu? Saya pas mujadah ditemui masuk dia, suruh tanya kepada jenengan Gus. Apa pertanyaannya Mas? Maaf, enggak gitu. Saya kesini mau bertanya, disuruh. Nah, terus istri saya bertanya, siapa yang nyuruh dan bayari? Pertanyaannya ada 4 perkara. Yang pertama, apa kedudukan Sholat Wahidiyah, ajarannya, prinsipnya? Gitu. Kedua, di mana kedudukan ilmu Wahidiyah? Tapi dia bahasa Jawa, terpundi linggue ilmu Wahidiyah. Dan yang ketiga, di mana kedudukan kehidupan? Nek endi linggue urip? Yang keempat, di mana kedudukan kiblat bagi seorang pengamal Wahidiyah? Nek endi linggue kiblat di ranah perjuangan Wahidiyah? Nah, kemudian istri saya tanya, siapa yang nyuruh bayain? Terus tadi sudah saya sangka kok yang nyuruh bayain. Lalu pada kok hanya untuk mencoba kebenarannya. Saya jawab, kedudukan Wahidiyah di mata dunia adalah sebagai tata cara menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Wahidiyah. Jadi Sholat Wahidiyah ajarannya, perjalanan Allah adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Wahidiyah. Sesuai dengan namanya, sholawat berasal dari kata soli, artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, beberapa doa. Dan Wahidiyah berasal dari bahasa Arab wahid, yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh jadi Wahidiyah, yang artinya golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau digabung soal Wahidiyah artinya beberapa doa dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi kedudukan Wahidiyah di dunia adalah suatu cara untuk menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Wahidiyah. Dan linggue Wahidiyah tertentu Gus. Benar disembahnya benar. Saya mau disembahnya ke sini bertanya kepada jenengan Gus. Jangan bayar langsung. Terus saya jawab, duduk ilmu adalah nenggone ajar Wahidiyah. Billah, rasul, lillah.
yukti kuladrako dan seterusnya. Duduknya ilmu akidah yaitu Islam dan iman. Islam syariat yaitu yukti dan seterusnya. Keiman hakikat atau batin yaitu lillah, billah hingga lillah bil ghos. Itu duduknya ilmu akidah di dalam dunia ini sebagai cara untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya lagi, lingge urip ten pundi Gus? Lingge urip di dalam akidah. Maksudnya mana Gus? Lingge urip adalah ma'rifat billah. Tahu diri, jati diri kita sebagai wakiliyah. Bagaimana? Harus bertindak. Bagaimana kewajiban kita sebagai manusia yang beriman? Bagaimana kewajiban kita sebagai hamba Allah? Bagaimana kewajiban kita terhadap manusia lain? Bagaimana kewajiban kita sebagai pejuang Rasulullah SAW dengan yang dikendang bayai? Setiap pengamal harus berjuang, seperjuangan di dunia. Itulah jati diri kita sebagai wakiliyah. Itulah linggue urip bagi pengamal soal wakiliyah dan ajarannya. Sing sekawan menapun Gus. Kiblat wakiliyah, kiblat urip kemudian. Kiblat urip wakiliyah itu bahayai. Kita makmum bahaya otomatis sudah makmum Rasulullah. Makmum Rasulullah sudah berarti inilah. Zawab itu ada 3. Yang paling ketiga zawab akadiyah. Kita manusia tidak mungkin mampu kecuali para rasul dan nabi yang dipilih sebagai petunjuk jalan kebenaran. Walhadi ila siratikal mustaqim. Itu tidak mampu. Kemudian di bawahnya lagi zawab rasulillah. Kita pun tidak mampu melakukan itu. Yang mampu hanya orang-orang terpilih. Yang setiap satu zaman dipilih satu orang, yaitu Sultan Ali atau Qutbul Aktab. Kita mengikuti Qutbul Aktab, mau pada beliau, insya Allah kita sudah termasuk dalam akadiyah tanpa berdiri. Itulah kesimpulan beliau bayai kados yang tadi didahulukan Kiai Mas Duki. Ma'rifat itu kudu 40 tahun kudu itu. Saking istimewanya bayai. Wong bodoh iso usul. Tapi harus ada syaratnya. Baik dahulu. Nyenapunten mbok beda kula karo. Lek pengen iso uncat tanpa sopan. Miber tanpa sini agemane karuhun sinaono wahamono lakonono jujur wujud bisa rumangsa ra bisa otomatis bilang terakhir lek Allah misane kamu iso menetek tanpa sukan apa? Mencolot gak karo sikil, gak karo bubu. Miber tanpa sikil apa? Miber terbang tanpa sayap. Iso asalkan agamane karbon. Apa itu? Kalau kita bilang nama kita itu selawat kita dan ajarannya. Sinawono, pahamono, lakonono, jujur wujud. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Insya Allah bisa masalah bisa. Terakhir bilang, kabeh Gusti Allah.